Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Jika Kapolri Listio Sigit ini diganti, Laskar Cinta Jokowi mengatakan bahwa kepercayaan rakyat kepada Prabowo bisa menurun. Wow, bisa-bisanya mengatakan seperti itu begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung termol-termol itu menakut-nakuti Presiden Prabowo ya. Kata mereka ya, kalau Kapolri diganti, kepercayaan rakyat kepada Prabowo bisa menurun. Karena selama ini kepolisian di bawah Listio Sigit itu sangat bagus katanya begitu kan ya. Kok kebalik begitu kan ya. Kini nampaknya berpikir secara logika ya. Secara logika. Satu sisi kalau Kapolri ini diganti, itu kan hak prerogatif dari seorang presiden. Satu sisi begitu kan, Kapolri kalau diganti, maka kemudian ya ini kan sudah lama jabatannya. Kasih kesempatan kepada yang lain. Apakah tidak bisa yang melebihi dari seorang Kapolri sekarang begitu kan untuk bisa bekerja begitu? Apakah kita itu ya selalu selalu tergantung kepada Kapolri sekarang? Ada yang mungkin ada yang lebih baik. Karena apa? Karena sekarang ini muncul bahwa yang namanya Komisi Reformasi Polri ini kabarnya Prabowo sudah menyetujui itu begitu. Nampaknya ada yang logikanya gimana begitu. Jangan-jangan ini hanya menakut-nakuti aja begitu kan. Ya benar nggak begitu kan ya. Jadi saya kira kalau toh pada hakikatnya ini Kapolri ya terus kemudian diganti begitu kan. Lalu citra masyarakat terhadap kepercayaan Prabowo ini bisa turun. Lantas bagaimana secara hitung-hitungan? Bukankah kemarin mengatakan bahwa ketika demo ya Prabowo tidak bisa mengamankan demonstrasi, disuruh mundur dan sebagainya. Ini logikanya gimana begitu? Ada yang mendorong relawannya untuk dukung Prabowo Gibran 2 periode, ada yang mendorong bahwa seolah-olah mengkritik habis-habisan Prabowo. Ngeri kan pada akhirnya. Ya, termul ini pusing sekarang ini. Ya, pusing begitu kan. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini ya, masyarakat banyak berkomentar begitu kan. Ya, ada yang mengatakan ya apa salahnya dicoba begitu kan? Ya, apa salahnya dicoba? Jangan tergantung seolah-olah dia terus mengatakan seperti itu. Ini yang nggak percaya pada Prabowo hanya Laskar Cinta Jokowi. Ini komentar salah satu netizen ya. Projo dan seluruh ternak Jokowi ya, mereka nggak akan lebih dari 1% ya penduduk Indonesia, kok rakyat masih banyak yang percaya pada Prabowo. Apalagi jika semua menteri titipan si Jokowi dibrandel semua ya oleh Pak PS tersebut. Benar begitu kan? Artinya secara tidak langsung ini kan ada kaitannya juga begitu. Bagaimana soal di lingkaran istana. Jadi sekarang ini ya mengapa termol-termol itu begitu kencangnya kritik habis-habisan Presiden Prabowo? Karena tidak lagi dan tidak mungkin kalau dipertahankan seperti itu, maka Gibran ini tidak lagi ya di tahun 2029 itu dipakai begitu kan. Mungkin akan menjadi rival politiknya. Atau secara tidak langsung bisa saja ini akan menjadi perkembangan politik di mana jalan satu-satunya untuk bisa ya Gibran ini bisa menjadi calon presiden, mempertahankan wakil presiden. Jalan satu-satunya nggak ada lagi di situ begitu. Jadi masyarakat ini melihat substansi kinerja hari ini dari seorang wakil presiden dan sebagainya. Banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan ini kan sudah perjanjian, semua yang grup saya tidak boleh diganggu. Yo WA. Relawan kok ngancam presiden, sikat aja wis, bersihkan termol. Ini salah satu komentar-komentar netizen begitu kan ya. Jadi kalau diganti siapa penggantinya begitu. Nah, sosok inilah yang kemudian dianggap sebagai pengganti mereka begitu kan ya. Ini salah satunya kabarnya Komjen Dedi Prastio ya. Terus kemudian satunya Komjen Suyudi Aryo ya. Apakah ini nanti sebagai pengganti dari Kapolri atau bagaimana? Tapi yang jelas ya, Pak Listio Sigit sekarang ini memang kalau kita berbicara sejak awal menjabat sebagai Kapolri memang oke lah begitu kan ya. Tapi satu sisi yang lebih oke lagi kalau ada yang kemudian punya
bisa bekerja semaksimal mungkin. Artinya apa? Artinya oknum-oknum yang di bawah begitu kan ya. Ya ini berbicara oknum begitu. Ini seharusnya dibersihkan lagi begitu kan ya. Dibersihkan lagi lebih ketat lagi dibandingkan dengan Pak Listio Sigit. Kalau saya memandang hal itu begitu. Tapi banyak kritikan-kritikan dari sekarang begitu dari netizen bahwa kalau Pak Listio Sigit ini diganti, apakah kepercayaan Prabowo ini semakin turun atau tidak? Saya rasa enggak begitu kan. Kalau Pak Listio Sigit ini atau Kapolri ini diganti, saya yakin masyarakat Indonesia tepuk tangan. Bisa saja begitu kan ya. Ini Tremol bilang jika Prabowo ganti Kapolri, maka kepercayaan rakyat padanya akan turun. Itu artinya jika Prabowo ganti Kapolri, maka kepercayaan rakyat padanya akan naik. Sepertinya reshuffle kemarin. Nah, kita lihat saja. Pada reshuffle kemarin, ya, ketika Budi Ari diganti, ya, terus Budi Gunawan dengan yang lainnya diganti semua, begitu kan, yang dianggap orang-orang mereka, begitu, maka banyak yang bertepuk tangan, begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa ketika Prabowo ya mencopot menteri-menteri itu banyak yang kemudian memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Termasuk salah satunya adalah Mahfud MD, 2 jempol. Ya terutama masyarakat Indonesia, 4 jempol begitu kan. Jadi kalau ada reshuffle besar-besaran lagi, bukan tidak mungkin harapan masyarakat itu orang tidak bisa bekerja, ya, yang lambat di situ mending didepak aja begitu. Ganti dengan yang lain, bro. Coba kita lihat saja banyak sekarang realitasnya begitu. Ada pro dan kontra dan sebagainya. Jangan-jangan ini hanya menakut-nakuti saja kepada Presiden Prabowo. Emang Presiden Prabowo tidak punya survei ya. Jadi koordinator Laskar Cinta Jokowi ini begitu kan ya, Suhandono Baskoro memperingatkan bahwa ya rencana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pak Jenderal Listio Sigit ini ya dapat berdampak serius pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Suhandono ini, kerja kepolisian di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit ini ya dinilai baik dan mampu menjaga stabilitas keamanan nasional. Sehingga wacana pergantian Kapolri dianggap sebagai langkah yang berpotensi memicu ketidakpastian politik. Kata siapa begitu? Kata siapa? Sri Mulyani diganti ekonominya jalan kok begitu? Budi Ari diganti koperasi, bidang koperasi juga jalan kok begitu. Apalagi yang lain? Emang negara kita harus ketergantungan dengan Kapolri yang sekarang? Tidak juga begitu. Ada yang mungkin lebih kompeten, ada yang mungkin yang lebih ini secara politik begitu kan ya. Makanya saya setuju sekali dengan Komisi Reformasi Polri ini untuk menjaga itu begitu. Karena kenapa? Karena kalau toh pada hakikatnya dijaga betul, maka kemudian tak ada tawar lagi begitu kan ya. Tidak ada tawar-menawar lagi begitu soal bagaimana begitu kan ya. Pak Listio Sigit ini bisa saja di posisinya diganti dan sebagainya. Artinya Kapolri ini bisa diganti dan sebagainya. Ini kan menarik. Ya, menarik betul begitu. Kalau toh pada akhirnya banyak relawan mengatakan seperti itu biasa begitu. Makanya dalam keterangan yang diterima redaksi ya, Suhardono mengatakan bahwa LCJ yang melihat Jenderal Listio Sigit itu berhasil mempertahankan profesionalismenya aparat dan menegakkan hukum ya secara profesional. Nah, ia menilai bahwa upaya mendorong pergantian Kapolri saat ini ya syarat dengan kepentingan politik ya. Ada yang menduga bahwa ada pihak-pihak yang melemahkan institusi Polri dan mengadu domba masyarakat dengan pemerintah. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Makanya dia menilai bahwa di bawah kendali Pak Listio Sigit itu kabarnya Polri ini mampu ya meningkatkan citra sebagai institusi Polri penegakan hukum yang transparansi. Tapi kita lihat saja kok masih banyak oknum-oknum yang bermain di situ begitu. Jadi pergantian Kapolri ini dianggap sebagai bukan secara administratif saja begitu, dianggap bahwa konteks politik Indonesia ya posisi Kapolri kerap dipandang sebagai strategis karena berhubungan langsung dengan stabilitas keamanan nasional. Itu satu. Secara tidak langsung apakah kita ketergantungan dengan Pak Listio Sigit begitu? Kan itu logikanya. Bertahun-tahun ini akan diganti akan diganti dan ada evaluasi besar begitu. Nah, kalau ini yang kemudian dinilai bahwa akan Presiden Prabowo ya trustnya dianggap turun begitu, datanya di mana begitu kan?
Kan harus berdasarkan data dan fakta realita. Buktinya reshuffle kemarin ya, ketika di reshuffle begitu orang-orang mereka banyak yang tepuk tangan, banyak yang memberikan apresiasi. Jadi masyarakat ini sudah kelihatan mana yang harus dievaluasi dan sebagainya begitu. Makanya mendesak pemerintah ini untuk mengedepankan keterbukaan informasi. Jika ada evaluasi kinerja Kapolri, proses dan alasannya harus dikomunikasikan secara jelas. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau toh pada hakikatnya bahwa nanti mengatakan Laskar Cinta Jokowi mengatakan bahwa kepercayaan rakyat ini bisa menurun jika Kapolri ini diganti, kata siapa begitu? Datanya mana begitu kan? Ini kan harus berdasarkan fakta dan realita. Artinya secara tidak langsung Prabowo dicoba ditakut-takuti dengan soal ini begitu. Tapi dari tim Prabowo mungkin tidak akan percaya itu begitu. Kenapa, Bang? Ya, karena kita lihat saja bahwa sekarang ini beberapa kali muncul soal pergantian Kapolri ini begitu kan ya. Mungkin bisa ancang-ancang aja begitu kan. Tapi kita lihat saja bukti dan realitanya apakah nanti benar-benar benar-benar dicopot atau diganti begitu. Karena penggantinya itu juga punya prestasi yang sangat luar biasa. Berinisial D dan S ini prestasinya sangat luar biasa juga begitu kan ya. Tidak bisa tawar-menawar lagi kalau soal itu begitu. Artinya secara tidak langsung ada hal-hal yang kemudian dipertontonkan kepada publik hari ini bagaimana soal kepemimpinan seorang Prabowo itu sendiri begitu kan. Seolah-olah ada drama-drama besar bahwa dipimpin oleh Prabowo kepercayaannya sangat turun, dianggap bahwa tidak bisa mengamankan masyarakat. Bukan soal itu begitu kan. Tapi Prabowo sudah kelihatan dari masyarakat bahwa satu-satunya presiden yang kemudian tindak tegas koruptor, tindak tegas bagaimana soal hukum bisa transparansi kepada publik, jalan satu-satunya yang melihat masyarakat Indonesia adalah Presiden Prabowo. Coba kita lihat saja di era Jokowi, mana ada kebijakan-kebijakan yang kemudian bisa mengungkapkan para koruptor di situ begitu? Siapa begitu kalau bukan Presiden Prabowo? Jadi saya kira kepercayaan satu orang ya jangan dibenturkan dengan banyak orang. Artinya kalau hanya asumsi dari dirinya sendiri begitu seolah-olah mengamankan Kapolri ini, seolah-olah dianggap kepercayaan masyarakat ini begitu luntur kepada Presiden Prabowo. Bukan. Saya aja pribadi begitu kan ya. Kalau semuanya diganti maka ini kan ada kesempatan bagi juniornya begitu kan ya untuk mengungkapkan bagaimana bisa memimpin ya pihak Kapolri yang lebih baik, yang lebih transparansi begitu kan. Itu kan menurut saya pribadi langkah yang baik juga begitu. Jadi kalau toh pada hakikatnya banyak muncul narasi-narasi itu gimana logikanya? Banyak masyarakat akan tertawa di situ begitu. Buktinya kemarin reshuffle juga ya. Di reshuffle masyarakat tepuk tangan di situ begitu. Siapa yang enggak tuh yang tidak suka semua begitu kan ya. Coba kita survei itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.